Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab 2 fungsi logaritma di halaman 35. Sekarang pindah ke belakang. Di sini pendalaman materi bagian A, sifat-sifat logaritma. Nanti Anda baca sendiri. Di sini perlu diperhatikan atau perlu Anda tahu konsep logaritma dikemukakan pertama kali oleh John Navier pada tahun 1614. Logaritma digunakan untuk menyederhanakan operasi hitung pada perkalian. Seolah logaritma digunakan untuk menyederhanakan operasi hitung pada perkalian, pembagian, pemangkatan, dan penarikan akar. Untuk menyederhanakan operasi baik perkalian, pembagian, pemangkatan, dan penarikan akar. Sekarang kita masuk untuk lebih mengerti lagi, kita masuk poin 1. Pengertian logaritma. Di sini logaritma adalah merupakan kebalikan atau invers eksponen. Eksponen kemarin kita sudah pelajari atau bentuk pangkat. Eksponen itu ada pemangkatan, jadi merupakan kebalikan dari pemangkatan atau perpangkatan. Suatu bentuk eksponen atau pemangkatan dapat diubah menjadi bentuk logaritma dan sebaliknya. Jadi perubahan bentuk saja dari bentuk pemangkatan itu kita menjadi bentuk logaritma. Di sini kita lihat A pangkat N itu sama dengan B. Jika nanti A pangkat N, ini bentuk pangkatnya. Kalau kita rubah menjadi bentuk logaritma, maka A bilangan pokok menjadi di atas, A log B, itu jawabannya, itu sama dengan pangkatnya. Pangkatnya bentuk pemangkatan. Jadi A-nya bilangan pokok untuk A, pindah, log B jawabannya, dan sama dengan hasilnya itu adalah pangkatnya. Dirubah saja dari bentuk pemangkatan ke bentuk logaritma, ini adalah perubahannya. Yang ini harus diperomani dulu supaya nanti hasilnya untuk membentuk pangkat ini kita rubah menjadi bentuk logaritma, bentuknya seperti ini. Dengan syarat A ini atau bilangan pokok nanti ini lebih besar dari 0 dan A-nya bilangan ini tidak sama dengan 1 dan B lebih besar daripada 0. A itu apa? A merupakan bilangan pokok atau biasa disebut dengan basis bilangan pokok logaritma. Ini adalah A, bilangan pokoknya. Dan B itu apa? B merupakan numerus atau bilangan yang dicari nilainya. Bilangan yang dicari nilai logaritmanya. Yang ini dicari nilai logaritmanya. Dan N itu merupakan hasil logaritma. Hasil dari nilai logaritma ini adalah N atau nilai pangkatnya. Tadi nilai pangkat yang diambil. Oke, untuk lebih jelasnya lihat contoh. Contoh 2 pangkat 3 A pangkat N. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 3 atau A pangkat N sama dengan B. Kita rubah menjadi logaritma. Bilangan pokok tadi jadi 2 log 8 itu sama dengan 3. Atau 3 pangkat 2 atau 2 pangkat 3 itu nilainya sama dengan 8. Bilangan pokok dan pangkatnya yang dipindahkan sebagai hasilnya. Jadi hasil N merupakan hasil logaritma, nilai pangkatnya. Begitu pula 3 pangkat 4 yang menjadi hasil nanti adalah 4-nya.
3 log 81, 3 log 81 sama dengan 4. 10 pangkat 2 sama dengan 100, dirubah menjadi logaritma 100, itu sama dengan 2. Oke. Sekarang lihat yang di bawahnya. Jika bilangan pokok logaritma tidak dituliskan, ya, berarti logaritma tersebut berbasis 10. Ya, berbasis 10. Saya ulang, jika bilangan pokok logaritmanya tidak dituliskan, berarti logaritma tersebut berbasis 10. Ini pangkatnya contoh, ini sama di atas. Jadi jikalau tidak dituliskan, berarti ini bilangan pokoknya ini berbasis 10. Jadi 10 di sini kalau tidak dituliskan. Ya, jadi 10 sebenarnya di sini. Ini sudah dijelaskan di sini, jika bilangan pokok logaritma tidak dituliskan, berarti logaritma tersebut berbasis 10. Oke, sebagai akibat definisi logaritma di atas, diperolehlah sifat-sifat berikut. Bagian A log 1 sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Karena kalau bilangan pokoknya A, kalau kita kebalikannya, kalau ini log di sebelah di sini, kita balik menjadi A, karena ini A adalah bilangan pokok. A pangkat 0, maka pasti hasilnya sama dengan 1. Maka A log 1 itu bernilai 0. Begitu pula A log A sama dengan 1, karena A pangkat 1 itu sama dengan A. A log A pangkat N itu sama dengan N. Jadi ini butuh ketelitian. Ini kebalikannya saja. Dari di atas dibalik saja, membuktikan saja bahwa A log 1 itu sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Karena A pangkat 0 itu bernilai 1. Oke, sekarang kita pindah ke halaman berikutnya. Kita masuk ke nomor 2 di halaman 38. Di sini nilai logaritma. Nilai logaritma suatu bilangan dapat dicari menggunakan tabel logaritma atau kalkulator. Dapat dicari menggunakan tabel logaritma atau kalkulator. Perhatikan bagian-bagian hasil logaritma berikut. Logaritma 12 sama dengan nilainya, ini menggunakan kalkulator. Kalau kita menggunakan kalkulator, kita cari log 12, maka nanti kita akan hasilnya 1,0,79. Kita ambil 3 angka desimal atau 3 angka di belakang koma. Untuk angka 1 itu bagian bulat, karakteristik dinamakan karakteristik. Untuk yang 3 angka di belakang koma atau 3 desimal, ini adalah bagian desimal atau disebut dengan mantisa. Itu untuk nomor 2. Untuk nomor 3, lihat sifat-sifat logaritma. Misalnya A, B, C bilangan real positif dan A tidak sama dengan 1, maka berlaku sifat-sifat berikut. Nanti pada saat mengerjakan soal atau menyelesaikan soal, Anda harus mengikuti rumus-rumus atau sifat-sifat logaritma. Mulai dari A, jikalau A log BC, maka sama dengan A log B ditambah A log C. Kalau dia bentuk perkalian, maka cara kerjanya penambahan atau sama dengan cara kerjanya penambahan. Kalau dia pembagian, maka pengurangan.
Nah, kalau pangkatnya C, maka dia menjadi bilangan pokok. Ya. Nah, untuk A log B itu sama dengan C log B per C log A. Dengan nilai C-nya nanti ini tidak sama dengan 1. Bagian E begitu, A log B dikali B log C. A log C hasilnya A log C, berarti ini B ketemu dengan B habis, maka nilainya H log C dengan B tidak sama dengan 1. A M log B pangkat N itu N per M A log B. Ya, nanti cara kerja diikuti dengan sifat-sifat yang kita sudah lihat dari bagian A sampai dengan bagian G. Begitu pula dengan bagian G, A log B itu sama dengan B. A ketemu A habis, maka nilainya sama dengan B. Nanti kita lebih jelas nanti pertimbangan berikutnya. Untuk tugas di rumah, lihat pemantapan. Di sini saya akan jawab bagian 1. Nanti Anda kerja bagian 2, 3, 4 dan 5, 6. Anda isi yang ada titik-titik di sini. Contoh. Saya berikan contoh, lengkapilah titik-titik berikut. A log B ditambah A log C sama tidak nilainya nanti atau hasilnya terakhirnya nanti A log B C. Ini soal yang dikasih adalah pembuktian. Buktikanlah bahwa A log B ditambah A log C itu hasilnya nanti sama dengan A log B C. Sekarang kita buktikan pembuktian. Misalkan A log B ini sama dengan M, dimisalkan M. Jadi nanti kalau ada A log B, maka kita ganti menjadi M. Begitu pula A log C kita ganti menjadi N. Ya, saya ulang, A log B itu sama dengan B M. Sekarang dari logaritma ini kita rubah menjadi bentuk pangkat. Dari logaritma ini kita rubah menjadi pangkat. Jadi di sini saya akan tulis kalau A tadi menjadi bilangan pokok, ya jawabannya menjadi pangkatnya. Sesuai tadi yang diarahkan di depannya. Ya. Kalau pangkatnya itu menjadi bilangan pokok, jawabannya menjadi pangkat. Maka di sini saya akan rubah A ini bilangan pokok, jawabannya saya rubah menjadi pangkat, berarti di sini M. M. Kalau di sini apa? A log C sama dengan N. Berarti A pangkat N. Perubahan dari logaritma menjadi bentuk pangkat. Oke, sekarang BC itu sama dengan BC sama dengan A B kali C. B-nya diganti dengan A pangkat apa? BC B ganti A pangkat M A pangkat M dan C-nya kita ganti menjadi A pangkat N. Di sini kemarin kita sudah jelaskan kalau
bilangan pokoknya sama, ya, maka yang ditambahkan adalah pangkat. Berarti di sini adalah M, sini M ditambah N, ya, M ditambah N. Jadi A log B C, jadi A log B C itu sama dengan M-nya. Nah, jadi M-nya kasih turun, M, karena yang diambil yang di atasnya karena tambah. Nah, pindahkan yang di atasnya, M ditambah N. Jadi M ditambah dengan N. M tadi yang mana? Nah, M tadi diganti dengan A log B ditambah N itu yang mana? N-nya A log C. Di sini A log C. Sini A log C. N sama dengan A log C. M A log B dan N A log C. Maka terbukti, maka A log BC itu sama dengan A log B ditambah A log C. Maka terbukti. Jadi soal di atas nomor 1 ini sama dengan A log BC. Ini terbukti. Oke, itu untuk nomor 1. Untuk tugas kalian di rumah, kerja nomor 2, nomor 3, 4, 5 dan 6. Nah, tinggal melengkapi isi titik-titik yang berada di setiap poinnya. Oke, nah, jadi tugasnya saya periksa minggu depan. Nah, demikianlah penjelasan singkat kali ini. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.